Selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan ngasih cerita ke kalian tentang suka duka yang saya rasain waktu masih mengajar di kelompok bermain atau pendidikan anak usia dini. Oke, jangan di skip, dengerin cerita. Masih berhubungan dengan video kemarin yang saya upload. Jadi saya tuh mulai ngajar di PAUD itu tahun 2010. Dan saya prakarsa dengan kakak saya, mbak saya itu dan penuh perjuangan guys. Jadi di desa saya itu belum ada pendidikan itu. Yang dulunya ada itu adanya cuma kayak TK, taman kanak-kanak, kemudian ada RA itu yang kayak TK cuma berbasis pelajaran lebih ke agama gitu. Nah, untuk anak-anak yang di umur 2 sampai 4 tahun itu belum ada pelayanan pendidikannya. Jadi kita itu yang meloporin ada sekolah untuk anak-anak umur segitu 2 sampai 4 tahun. Lanjut setelah kita sudah bangun, kita buat SK, kita sudah buat izin operasional di sekolah itu dan dibantu sama PKBM waktu itu. Kita juga masih bingung juga, ini sudah ada sekolah tapi belum ada muridnya. Akhirnya kita itu juga, saya sama mbak saya mencari teman juga namanya Bu Dwi Lestari yang sampai saat ini juga beliaunya itu masih mengajar di PAUD. Kalau saya kan sudah resign dari PAUD ya. Untuk itu jadi kita gimana ya kok nggak muridnya, gimana ini cara nyarinya gimana loh. Jadi kita rembungkan, kita rapatkan kira-kira gimana ya. Jadi kita akhirnya dapat solusi bagaimana cara kita untuk memberitahukan kepada masyarakat gitu. Oh iya ya, di desa ini sekarang udah ada PAUD loh gitu. Kayaknya alhamdulillah kita buat kayak semacam formulir langsung gitu, formulir pendaftaran untuk anak-anak mereka itu. Jadi akhirnya kita melawang itu, kita itu bawa formulir itu kayak melawangnya kayak sales gitu ya. Jadi kayak sales yang kayak jual barang-barang, kita masuk ke rumah-rumah orang-orang itu yang kiranya orang tersebut itu punya anak yang umurnya 2 sampai 4 tahun gitu guys. Alhamdulillah sekali kita itu masuk kayak pertama kali ya pengalaman saya waktu masuk di rumah-rumah orang itu ya, ada yang kayak ngeremehin gitu ya, ada, kemudian ada yang senang banget, iya bu, iya mbak, ini ada PAUD ya, alhamdulillah senang banget mbak. Ada yang ya, responnya itu bagus sekali, jadi saya itu senang. Tapi yang namanya suka dan duka itu selalu ada dimanapun ya kita melakukan sesuatu itu pasti ada. Lanjut setelah kita itu sudah melawang, target kita itu dapat murid sekitar 20-an lah, itu udah bagus banget untuk pertama kalinya. Dan tidak disangka-sangka alhamdulillah kita itu waktu pertama kali setelah melawang itu kita dapat 40 sampai 50 murid dalam waktu sehari 2 hari gitu guys. Jadi alhamdulillah banget kita saya sama teman-teman itu kok gini ya, ternyata desa kita itu kayak antusias gitu ya gitu. Kenapa? Karena memang ini adalah tergantung kepada ibu-ibunya sendiri di situ. Jadi anak itu kalau ibunya nggak mau menyekolahkan itu otomatis juga anaknya juga nggak punya kayak keaktifan untuk mau
sekolah gitu, mau bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi kan memang sekolah untuk pendidikan anak usia dini itu memang bukan sekolah layaknya sekolah seperti di SD, SMP atau SMA gitu, kayak langsung disuruh kasih tugas saat mengerjakan tugas, bukan. Jadi kenapa sih kita harus menyekolahkan anak umur 2-4 tahun itu? Salah satunya adalah kita itu menyokong pentingnya bagaimana mereka itu bisa berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang yang belum mereka temui, belum mereka kenal, menjadi kenal, kemudian memecahkan masalah mereka saat bertemu dengan orang-orang baru seperti itu. Jadi barangkali teman-teman semua, ibu-ibu atau mbak-mbaknya yang masih menganggap bahwa pendidikan anak usia dini itu sekolah ngapain juga, anak masih kecil udah di sekolahin aja gitu. Jangan salah persepsi, jangan salah anggapan bahwa jadi itu semua jangan disamakan dengan sekolah-sekolah yang lain. PAUD itu memang digunakan untuk bermain, namanya juga kelompok bermain. Jadi mereka itu disuruh sekolah untuk belajar, tapi belajarnya itu sambil bermain gitu. Lanjut, karena waktu itu kita itu belum memahami betul bagaimana cara untuk mengajar di PAUD, bagaimana menyajikan pendidikan ini kepada mereka gitu. Akhirnya salah satu di antara kita itu disuruh untuk studi banding di sekolah yang lain. Akhirnya di situ kita dapat kayak belajar tentang lagu-lagu, kemudian RPP, sama kayak pelajaran di SMP ya, kita punya namanya silabus juga dan RPP juga, dan hariannya juga. Ternyata mengajar di PAUD itu memang selalu membuat kita bahagia gitu guys. Walaupun kadang-kadang kita itu yang namanya orang itu pasti punya kesedihan, punya masalah, tapi kalau kita sudah ketemu sama anak-anak kecil, kemudian kita nyanyi-nyanyi bareng, itu ternyata bisa melupakan kegalauan kita waktu di rumah punya masalah gitu. Kita syukur banget, alhamdulillah. Walaupun memang sedihnya itu bayarannya atau gajiannya itu tidak seberapa. Waktu itu mereka aja kalau bayar satu bulannya pada sekolah itu cuma 5.000 waktu itu tahun 2010. Sekarang udah tahun 2022, kayaknya udah naik sekitar 15.000 itu. Kalau untuk gaji guru kayaknya belum cukup banget itu. Jadi kita itu kayak mengamal gitu aja, kita yang penting sekolahan ini jalan dulu, kita nggak mikir mau dapat gaji atau mau enggak. Padahal di samping itu kita juga butuh melanjutkan kuliah, apalagi yang masih SMA itu masih harus dituntut untuk menjadi S1. Kayaknya kalau seorang pendidik cuma lulusan SMA itu kayaknya kayak masyarakat itu kurang percaya gitu ya guys gitu. Cuma memang yang membedakan antara guru-guru yang lain dengan guru PAUD itu ada namanya sebutan guru dan pendidik gitu. Bedanya gini, kalau pendidik itu artinya dia itu ngajar di PAUD, di TK, cuma dia itu belum punya sarjana, belum bergelar sarjana. Itu kalau pengasuh, kalau atau pendidik itu ya. Kalau sudah disebut guru berarti dia itu mengajar dan dia itu sudah punya gelar sarjana gitu. Kisarannya itu kalau dihitung-hitung itu buat beli bedak aja kayaknya nggak cukup. Untuk pertama kali saya itu mendapatkan insentif dari pemerintah, atau namanya itu kalau sekarang namanya Bintestra. Jadi bayaran yang kita ambil dari daerah gitu, bayaran daerah. Itu waktu pertama kali saya itu dapat satu bulannya sekitar 50.000. Kalau dikali 6 bulan atau 1 semester itu cuma berapa? 50 kali 6
berarti cuma 300.000. Itu aja nggak apa-apa lah buat nambah-nambah bayar kuliah, karena waktu itu juga saya sambil kuliah juga tahun 2010 dan saya lulusnya tahun sekitar 2014. Sekian untuk cerita kali ini, semoga menginspirasi kalian semua ya teman-teman semua. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel aku ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.